Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita masuk pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester ganjil, materi indahnya beriman kepada Qada dan Qadar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam agama Islam terdapat rukun iman. Nah, salah satunya dari rukun iman tersebut adalah Qada dan Qadar. Qada dan Qadar merupakan rukun iman yang keenam. Lalu, apa sih pengertian dari Qada dan Qadar Allah? Dan apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian Qada dan Qadar. Pengertian Qada. Qada adalah segala ketetapan Allah SWT terhadap semua makhluk-makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Nah, sedangkan Qadar adalah segala ketentuan Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya yang telah terjadi. Selanjutnya adalah perbedaan Qada dan Qadar. Qada adalah ketetapan Allah yang belum terjadi dan sifatnya sangat rahasia, sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Contohnya seperti nasib manusia yang akan datang. Nah, sedangkan Qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi dan sifatnya sudah diketahui, sehingga manusia sudah mengetahuinya seperti waktu yang berlalu, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beriman kepada Qada dan Qadar adalah yakin sepenuhnya bahwa segala sesuatu merupakan ketetapan dari Allah SWT. Dan hukum beriman kepada Qada dan Qadar untuk umat Islam ialah wajib. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ya, untuk selanjutnya ialah contoh Qada dan Qadar. Yang pertama, contoh dari Qada ialah belum meninggal. Yang kedua, belum di alam kubur. Yang ketiga, belum mengalami alam akhirat. Sedangkan contoh dari Qadar yang pertama ialah jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Yang kedua ialah diberikan hidup. Yang ketiga ialah hidup di dunia. Istilah Qada dan Qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut dengan takdir. Dan apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Lalu bagaimana perbedaannya? Yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Nah, untuk contohnya dari takdir mu'allaq yang pertama adalah orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh. Yang kedua, orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya. Yang selanjutnya, anak yang nilai ulangan setelah belajar tekun menjadi bagus dan sejenisnya. Jadi, untuk takdir mu'allaq ini dapat diubah oleh usaha-usaha manusia. Untuk selanjutnya, contoh dari takdir mubram ialah
jenis kelamin manusia, lalu datangnya kematian manusia, dan yang terakhir adalah jodoh manusia, dan lain-lainnya. Manfaat beriman pada qada dan qadar. Yang pertama adalah mendorong semangat berusaha. Misal contohnya, suatu hari terdapat anak yang memiliki nilai ulangan yang kurang baik. Karena dia yakin pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berusaha belajar tekun supaya mendapatkan nilai yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Untuk manfaat yang kedua adalah mendorong manusia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah SWT. Misal contohnya, suatu hari terdapat orang terdekat Rika yang meninggal dunia. Lalu Rika berusaha ikhlas dan ridho karena Rika yakin bahwa segala ketetapan dan ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk makhluknya. Dan selanjutnya, untuk manfaat yang terakhir adalah mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah SWT. Misal contohnya, suatu hari terdapat seseorang yang berjualan, lalu barang jualannya hanya laku sedikit. Karena seseorang tersebut yakin pada takdir Allah, maka orang tersebut tetap bersyukur dan bertawakal kepada Allah SWT. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat lebih memahami tentang materi indahnya beriman pada qada dan qadar. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.